Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafliana Gia Janila. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu ekologi. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata ekologi terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos adalah rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos adalah telaah atau studi. Jadi, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Biasanya, ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekologi ada yang namanya itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu tatanan keseluruhan antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa contoh ekosistem. Yang pertama ini ada hutan mangrove atau hutan bakau. Biasanya hutan ini tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan ada ekosistem padang lamun. Ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Serta ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini dapat ditemui di perairan jernih. Terumbu karang terbentuk dari hasil kegiatan berbagai hewan laut. Baik, jadi tadi kita sudah mengenal tentang apa itu ekologi. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu administrasi. Karena di sini kita akan membahas tentang ekologi administrasi negara. Kita mulai dari pengertian administrasi. Pengertian administrasi dibagi menjadi dua, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Administrasi dalam artian sempit adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Jadi, merupakan kegiatan tata usaha seperti mengitik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Sedangkan administrasi dalam arti luas, menurut Herbert Asimon adalah administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Jenis-jenis administrasi, yang pertama ada administrasi negara, yaitu sistem yang mengatur banyak hal terkait tentang penyelenggaraan negara agar berjalan dengan baik. Yang kedua ada administrasi niaga. Administrasi niaga ini adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini berkaitan dengan proses produksi, distribusi, sampai keuangan. Administrasi niaga ini biasanya diperlukan di perusahaan dagang atau produksi. Terus yang ketiga, ada administrasi kependudukan, yakni serangkaian kegiatan penataan, pengaturan, dan penertiban data dan dokumen kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi, hingga pemanfaatan data tersebut sesuai dengan aturan berlaku. Contohnya kayak kita ngurus KTP, itu kan nanti kita di datanya di Capil. Itu adalah salah satu contoh administrasi kependudukan. Yang keempat ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, seperti pencatatan pengeluaran, pemasukan, aliran, serta sumber dana. Contoh administrasi keuangan itu biasanya kita lihat di contoh akunting. Jadi kan di dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya akunting. Akunting itu tugasnya ialah mencatat pengeluaran, pemasukan, serta mencatat sumber-sumber dana yang masuk dan juga keuntungan, kerugian. Jadi itu semua dilakukan oleh petugas di administrasi keuangan atau akunting, itu salah satu contohnya. Terus yang terakhir ada administrasi pendidikan.
Administrasi pendidikan adalah aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, pengarahan, dan sebagainya. Tujuannya agar sistem pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu ekologi dan apa itu administrasi. Sekarang kita masuk ke dalam materi apa itu ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber, dan manusia serta keuangan menurut Fred W. Rix. Dengan kata lain, ekologi administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai adanya hubungan normatif secara total dan hubungan timbal balik antar pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi maupun antar pemerintah vertikal horizontal dengan masyarakatnya. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia, digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang bersifat alamiah dan faktor-faktor ekologis yang bersifat kemasyarakatan. Berikut faktor-faktor ekologi yang berupa aspek ilmiah. Pertama ada lokasi dan posisi geografi. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak dan pengaruh besar terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara antara lain yang pertama ada bentuk wujudnya yang ke dalam. Geografi Indonesia merupakan kepulauan. Terdiri dari 13.667 pulau besar dan pulau kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi serta luas wilayah lautan atau perairan 5,4 km persegi sehingga keseluruhan mencapai sekitar 7,3 km juta persegi. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari gunung-gunung api aktif di samping lembah-lembah ngarai sering mengakibatkan sebagian tanah tuh menjadi tidak stabil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api yang meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor, dan sebagainya. Guna untuk menanggulangi akibat-akibat ini diperlukan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam. Sekarang diubah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam. Yang kedua ada letak astronomik Indonesia. Ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah yang tropis. Iklim tropis ini sering menimbulkan kesulitan berhubung besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian, menjadi bertambahlah beban Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatur dan mengatasi banjir ini. Misalnya penghijauan dan reboisasi, pembuatan bendungan untuk pengendali banjir. Untuk keperluan itu semua, tepatlah apabila pada kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau PPLH. Yang ketiga, posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar,
Sebagian wilayah Rusia, RRC, Jepang, India, dan Australia di sebelah selatan Indonesia yang orientasinya ke barat. Posisi silang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Di samping itu juga Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari segala arah. Atas dasar ini, diusahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya-bahaya yang datang dari segala arah. Untuk itu perlu diciptakan seperangkat administrasi negara. Faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah selanjutnya adalah keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi besar sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Di samping itu juga dapat menyebabkan bencana alam. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan yang sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan yang real. Misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Dan yang terakhir, faktor ekologis pada aspek ilmiah, yaitu kemampuan dan keadaan penduduk. Dalam keadaan dan kemampuan penduduk ini memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain adalah jumlah penduduk, distribusi spesial, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesehatan penduduk. Baiklah, kurang lebih itu adalah penjelasan dari saya tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video saya hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye.